Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon pemimpin yang sholih dan sholihah, insya Allah pada pelajaran PPKN kali ini kita akan melanjutkan pada pelajaran tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut dapat mengakomodasi dinamika masyarakat dan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Nah, bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan suatu sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Nah, pada bagian ini akan dibahas makna setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, inti dari alinea pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun hak individu. Nah, maka jika alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menyatakan hak kodrati untuk merdeka, nah maka di alinea kedua ini menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Maka jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia itu adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Gitu ya. Selanjutnya, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam setiap warga negaranya akan muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-citanya secara bersama. Selanjutnya, jika Indonesia itu dipandang sebagai negara yang berdaulat, nah berarti kan ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kemudian maksud dari Indonesia yang adil itu berarti akan terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Nah, kemudian Indonesia yang makmur itu berarti bahwa terpenuhinya kebutuhan warga masyarakat negara Republik Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritualnya. Yang selanjutnya, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, inti dari alinea ketiga ini terlihat
bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Sehingga dalam alinea ketiga ini, bangsa Indonesia pada dasarnya sangat mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia saja, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya, pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejatinya isi pokok alinea keempat ini meliputi 4 hal yang merupakan prinsip-prinsip pokok kenegaraan. Yang pertama, ada tujuan negara. Tujuan negara dibagi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Yang kedua, ketentuan pembentukan undang-undang dasar. Yang ketiga, bentuk dan norma negara. Yang keempat, dasar negara. Sekian pembahasan materi kali ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.